Kalau kita sering entry tapi hasilnya masih random, kemungkinan besar kita belum memiliki patokan ataupun panduan yang jelas dalam entry ya. Pada video kali ini saya akan membagikan satu buah strategi berdasarkan teknik BBMA dan tetap pada prinsip dasar dalam trading. Ya, pada video strategi sebelumnya saya bahas juga tentang Bollinger Band ya, yaitu prinsip dasar Bollinger Band dengan patokan middle band ataupun mid BB. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tentang prinsip dasar dalam trading, yaitu buy di area support dan sell di area resisten. Di sini yang bertindak sebagai support dan resisten adalah garis-garis dari moving average ya. Karena fungsi dasar dari moving average ataupun MA adalah support dan resisten juga. Yang saya maksudkan di awal tadi tentang strategi trading yang belum jelas sehingga hasilnya masih random, tentu saja kita membutuhkan berbagai macam alternatif ataupun referensi, dan kami akan membagikan beberapa mungkin secara rutin atau sekali seminggu atau sekali 2 minggu untuk strategi trading ya. Jadi nanti dibuatkan playlist secara khusus, nanti cek di deskripsi sudah ada beberapa video yang kami buat di situ, sehingga Anda bisa mempelajari dan membacktest atau forward test segala macam, dan bisa memilih salah satu atau dua atau tiga dari strategi tersebut untuk digunakan dalam trading ya. Baik, ini prinsipnya adalah support dan resisten dengan moving average. Di sini rule-nya adalah semakin banyak support, garis-garis support yang berhimpitan ataupun bertemu ataupun resisten gitu, itu akan semakin kuat. Kalau dalam BBMA ini yang paling kuat adalah pertemuan antara 4 buah garis moving average. Kalau 3 biasa, 2 apalagi kalau 2 sudah pasti ya. Karena saat re-entry kita biasanya pertemuan antara MA5 dan 10 low untuk buy dan MA5 dan 10 high untuk sell. Dan sering juga terjadi MA low bertemu dengan mid BB, itu berarti 3. Yang sekarang yang ingin kita bahas adalah support resisten terkuat untuk entry, yaitu pertemuan 4 buah garis moving average. Mari kita coba ambil contohnya, bukan secara random tapi setiap yang ada kita tandai 4 atau 5 lah ya sebagai contoh. Nanti kita lihat berapa yang berhasil, berapa yang gagal. Ini saya ambil contoh di BTC USD time frame H4. Mari kita tarik ke belakang ya. Ini backtest namanya. Kita cari pertemuan ini, kebetulan tadi sudah saya tandai supaya tidak terlalu lama untuk mencari ya. Ini Anda lihat di sini, ini adalah pertemuan 4 buah garis moving average ya. Yang warna aqua MA50, yang warna hitam ini mid BB ataupun MA20. Kemudian ini ada 2 buah MA5 dan 10 low. Berarti ada 4 buah moving average di sini. Artinya ini sangat strong ya, sangat kuat. Dan kita lihat ini berhasil. Kalau kita masuk di sini, apakah langsung masuk begitu sampai candle di sini, atau nunggu candle ini close, reversal dulu baru masuk? Ini berhasil.
dengan stop loss di bawah swing terdekat ya, ataupun low BB. Berhasil. Ini satu. Ini contoh yang saya maksudkan pertemuan 4 buah garis moving average. Dan satu lagi keuntungannya, dengan cara seperti ini maka sudah pasti kita akan pasti ikut tren di time frame tersebut, karena tidak mungkin ada re-entry buy di tren turun seperti ini pertemuannya ya. Oke, ini sudah satu contohnya. Mari kita tarik ke belakang lagi. Tidak ada yang kita lewatkan. Begitu ada yang kelihatan seperti itu sudah langsung ditandai tadi ya. Ini crossing tapi tidak ada re-entry di sini, dia belum bertemu ya. Ini masih sekedar crossing. Nah, ini yang kedua. Berhimpitan 4 buah moving average, MA50, mid BB, dan MA5 dan 10 low. Ya, dan ini juga berhasil. Terserah apakah Anda entry langsung begitu harga masuk ke sini atau tunggu reversal candle dan masuk langsung naik ya. Dengan stop loss bisa di swing low terdekat atau di bawah low BB untuk buy ya. Ini sudah dua contohnya dan berhasil kedua-duanya. Kita ambil contoh ketiga di sini. Ini pertemuan ada mid BB, ada MA50 dan ada MA high re-entry sell di sini ya. Dan ini turun, walaupun naik lagi, ini re-entry mungkin validnya di sini, mungkin turun dan terus turun. Dengan stop loss di atas stop BB, profit ya. Sudah berapa tadi? 3 ya. Contoh keempat. Ini dia contoh keempat. Ini juga berhasil. Ini pertemuan antara 4 buah moving average. Walaupun ini tembus ke atas, tapi kita bisa cek di time frame bawahnya, ini ekstrim terjadi di sini ya. Dan kemudian turun. Jadi artinya ini bukan CSAK karena ini penurunannya belum sampai ke low BB ya, masih di sekitar sini. Oke, sudah 4 contohnya. Kita ambil satu lagi. Dan semuanya berhasil ya. Artinya boleh dikatakan ini termasuk akurat juga ya. Ini tanpa konfirmasi ya, di satu time frame saja. Tentu saja lebih bagus apabila kita padukan dengan multi time frame ya. Ini contoh kelima. MA50, mid BB, dan MA high. Terserah apakah Anda entry begitu harga masuk area pertemuan ini, atau Anda tunggu reversal candle yang kecil ini bearish, kemudian masuk dengan stop loss stop BB, ini berhasil ya. Oke, jadi itu kita sudah ambil 5 contoh. Ini bahkan tanpa konfirmasi multi time frame kita sudah buktikan 5 contoh dan semuanya berhasil. Dan ini bisa bekerja di seluruh time frame kecil ataupun time frame besar, asalkan pertemuannya 4 buah moving average. Tentu saja bukan 100%. Yang paling penting itu tetap gunakan stop loss. Apabila gagal, itu bukan akhir segalanya. Mungkin kalau misalnya nilai win rate-nya katakanlah 70%, berarti dari 100 transaksi akan ada 30 yang gagal dan 70 yang berhasil. Selanjutnya tergantung money management kita. Yang pasti strategi ini bisa untuk digunakan untuk profit konsisten, asalkan kita konsisten juga masuknya entry seperti ini. Oke, itu saja. Kalau ada yang ingin didiskusikan nanti boleh di kolom komentar, kita bahas. Dan sampai jumpa pada video-video strategi selanjutnya pada kesempatan yang akan datang.